محمدا رسول الله. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi bi asra, Allah balas 10 kebaikan, wa utat anhu asara sayiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka ibu-ibu banyak-banyak salatullah salamullah. Hidupkan HP yang pakai senter. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah, cukup 1 menit untuk Instagram, like and share. Di mana nih? Di mana nih? Di mana nih? Kota Waringin Barat. Di mana nih? Di mana nih? Pangkalan Bon. Takbir. Ibu-ibu yang mengandung, bacakan sholawat tadi. Siap? Yang ngandung aja. Enggak ngandung bilang siap. Perut siapa mau dipegang? Perut suaminya. Salatullah. Anaknya di dalam tenang, ibunya tenang, suaminya tenang sambil masak sarapan pagi besok. Salatullah salamullah. Ini anak 9 bulan yang diputar lagu metal. Ditendang-tendangnya jebol pusat. Baru tahu. Oleh sebab itu maka banyak-banyak bersolawat. Kobar bersolawat. Tablik akbar kebangsaan, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta? Banyak-banyak menyebut nama. Tapi menyebut namanya bukan Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambil masak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketemuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali saya salaman dengan habaib, dengan ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka banyak-banyak bersolawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi bi asra, Allah balas 10 kebaikan, wa utat anhu asara sayiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka ibu-ibu banyak-banyak solawat, bukan somat. Solawat. Besok banyak solawat. Ini sekarang banyak perempuan membicarakan aib orang lain. Kabarnya anak saya sudah hamil 9 bulan gak ada suami apa-apa. Sampai tergigit lidah. Panas dalam. Kenapa tergigit lidah? Gara-gara bicarakan tetangga. Solawat. Besok pagi ibu beli sayur. Kalau ada orang ngajak bicara tetangga, ngajak bicara aib orang lain, lawan dia dengan solawat. Siap? Saya ulang sekali lagi.
besok pagi ke pasar, ke warung, di kantor, ada yang ngajak bicara aib orang lain, lawan dengan sholawat. Siap? Mantap. Besok pagi pas di kantor, bro, kabarnya si Anu nggak jadi kawin kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beli kangkungnya 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Suaminya pulang dilihat ngobrol. Tapi sejak mendengar ceramah Ustaz Somad kemarin, alhamdulillah nggak ada lagi yang cerita aib orang lain. Tenang, sholawat. Pulang suaminya, begitu dia tanya, Mama, apa masakan kita? Salatullah salamullah ala. Datang suaminya, dihidupkannya senter, ala toha. Bukan itu maksud saya. Ibu-ibu yang kerja di Dukcapil, kantor dinas pendudukan dan catatan sipil, ada orang mau nanya, mana akte kelahiran anak saya, mana surat SKCK kantor polisi, mana surat kelakuan baik. Itu tetap dijawab, bukan sholawat. Besok nanya, gimana Bu akte kelahiran anak saya? Salatullah. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ingat, orang paling banyak masuk neraka karena lidah yang mengasari, mengatai, membicarakan aib orang lain. Ayu ibu ahadukum ayyakula lahma akhih. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu, maitan yang sudah mati, busuk? Bangkai tikus, isu bakso bangkai tikus. Berapa bulan orang nggak makan bakso? Bro, ayo makan bakso. Tikus, aku yang bayar, ayo. Tapi membicarakan aib orang lain, memakan bangkai orang lain. Oleh sebab itu, tidak ada gunanya mendengar ceramah kalau tidak diamalkan. Besok kalau ada orang ngajak bicara aib orang lain, bicara anak orang lain, bicara istri orang lain, maka tutup langsung dengan sholat. Sholatullah, terserah, sholawatnya terserah. Sholatullah salamullah, terserah. Sholatullah salamullah, terserah. Buat nanti kreasi-kreasi sholawat, lomba dalam rangka menyambut Maulid Nabi 1442 Hijriah. Maka lomba sholawat dengan berbagai macam lagu dan kreasinya merebutkan piala Bupati Kobar. Setuju? Juara 1 berangkat umroh ke Tanah Suci bersama Ustaz Abdul Somad. Setuju? Tiketnya dari mana? Insya Allah akan ada orang-orang yang berhati lembut membagikan sebagian hartanya. Suami-suami sudah mau bersedekah, sudah dibukanya koper tempat uangnya, mau dia berikan untuk sedekah anak yatim. Apa kata istrinya datang? Jangan Pak. Terus mama mau beli anting 3 kilo. Berapa banyak suami tidak jadi berbuat baik karena istri yang tamak. Betul Pak? Ternyata memang mereka sakit hati betul. Dari suara betulnya nampak betul mereka sedang marah. Bapak-bapak yang selama ini tertekan oleh ibu-ibu, sabar. Karena suami yang tertekan istri di dunia itu nanti tidak kena azab kubur. Karena mereka sudah terlalu menderita di dunia. Tanya sama malaikat, ini kita siksa apa enggak dikubur? Kata malaikat, enggak usah kasihan. Dia di dunia udah terlalu tersiksa. Makanya ibu jangan terlalu siksa mereka. Nanti mereka minum racun nyamuk. Nauzubillah. Tapi insya Allah ibu-ibu ini baik-baik semua. Orang baik nggak ngaku. Insya Allah. Dari mana Ustaz tahu ibu ini baik? Sedangkan malam kerja, bukan malam libur, bukan malam Sabtu, malam Ahad. Besok ada kerja menumpuk di kantor, datang dia pengajian, padahal pulang nanti mengantuk. Maka ini yang datang pengajian ini adalah perempuan yang solehah. Masya Allah, apalagi yang di bawah pohon-pohon kayu sana. Itu yang paling solehah. Udahlah gelap,
Ustadz jauh sebesar beras, tetap juga dia menganga di sana. Tutup bu, masuk nyamuk. Kalau masuk jin bisa kita baca ruqyah. Masya Allah, tabarakallah. Itu mobil apa merah? Pemadam. Yang haus-haus buka. Soalnya dengar ceramah ini kalau kurang cairan susah nangkap. Dehidrasi. Tapi alhamdulillah, Masya Allah. Saya melihat, ibu melihat dari bawah ke atas cuma melihat satu orang, Abdul Somad. Tapi saya dari bawah ke bawah, dari atas ke bawah, seperti melihat pelangi merah, kuning, hijau dan biru. Masya Allah, begitu cara menyenangkan hati orang mengantuk. Ibu-ibu masih tahan mendengar ceramah? Masya Allah, suara yang ngantuk-ngantuk tahan. Kalau istrinya baik, anaknya pasti baik. Betul. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Betul. Kita ulang sekali lagi, bisa? Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kan'an, gara-gara istrinya tidak baik. Makanya bapak, kalau istri bapak tidak baik, oh, inilah. Kalau dia tidak baik, belajar kepada ibu-ibu di kota Waringin Barat yang sudah baik, bah. Ajak kursus kemarin. Ini orang baik-baik semua nih. Suaminya tidak baik, namanya Azar, tapi anaknya justru jadi orang baik. Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tidak baik, tapi emaknya perempuan yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Makanya ibu, kalau ada suami ibu yang agak-agak seperti Fir'aun, sabar-sabar. Pulang dari sini, bang, insya Allah aku tetap sabar bersamamu bang. Sampai kau ditenggelamkan di Laut Merah bang. Karena kata Ustadz Somad tadi, insya Allah anakku akan menjadi baik. Suami ibu boleh jadi tak baik, boleh jadi dia perampok, boleh jadi pecandu narkoba, boleh jadi dia sakau. Tapi ibu masih ada satu harapan. Anak yang ibu kandung, anak yang ibu didik, anak yang ibu berikan akhlakul karimah, dia yang akan menjadi pelindung penaung. Di tengah malam dia akan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ibu jangan berputus asa. Kadang banyak ibu-ibu ini putus asa, pulang ke rumah suami selingkuh, mabuk, langsung pergi ke kamar mandi, minum teh botol. Minum teh botol. Minum super pel. Enggak mati. Seminggu setiap ngomong bubuih. Ibu harus tegar, ibu harus kuat, ibu ada harapan. Harapan ibu siapa? Anakku akan jadi polisi, amin. Anakku akan jadi tentara, amin. Ibu sekolahkan saja anak ibu sesuai bakatnya. Perhatikan anak ini bakat. Anak saya suka main layang-layang, berarti jadi pilot helikopter. Anakku suka mandi hujan, angkatan laut. Anakku suka ngembus-ngembus semprit, dua kemungkinan. Bisa jadi polisi, razia. Bisa jadi wasit sepak bola. Yang parkir jangan. Ibu jangan sebut tukang parkir. Karena pada dasarnya kita semua ini adalah tukang parkir. Kita ini semua tukang parkir. Tirulah iman tukang parkir. Mobil mewah harga 2 miliar. Mundur ke tukang parkir. Setelah begitu diambil mobil ini. Adakah tukang parkir yang marah? Gak ada. Ada gak tukang parkir ngamuk-ngamuk? Kenapa mobil ini diambil? Saya sudah menjaganya 2 jam. Gak ada. Kalaupun ada berarti gila. Kita itu juga di dunia ini sama seperti iman tukang parkir. Mobil itu titipan, rumah itu titipan, anak itu titipan, kebun itu titipan. Kita hanya menjaganya di dunia dan setelah itu kita akan mati. Ada yang punya kita? Tidak.
Makanya bapak, berapa banyak bapak ketika istrinya meninggal, dia nggak ada nangis. Pas ditanya, bapak nggak nangis? Titipan Pak Ustadz. Ustadz ini ceramah nggak enak. Pas giliran mati istri aja. Oke, sekarang kita balik. Berapa banyak ibu-ibu yang imannya sudah mantap, dia menganggap ini semua titipan, hilang, tidak apa-apa. Meninggal suaminya, dia tegar. Ibu nggak nangis, titipan Pak. Tapi ada satu ibu menangis, papa, papa, jangan kau tinggalkan mama sendiri, Pak. Pas ditanya sama tetangga, ibu nangis kenapa? Warisan dikit. Tapi itu tidak ada di Kobar. Jauh di sana, jauh di pinggiran-pinggiran Pangkalan Bun. Yang di sini semuanya baik-baik, betul? Ibu menerima mereka bukan karena hartanya, tapi karena mereka mampu membimbing ibu dan anak-anak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang malam ini datang menggendong anak, ibu yang malam ini datang menyusukan anak, insya Allah anak itu yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa ini. Makanya ibu sabar-sabar. Berapa kali ibu diusir dari majelis karena anaknya menangis. Betul? Mau akad nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Berapa kali di majelis kematian ibu diusir. Betul? Ada orang kaya meninggal, datang anaknya, mantunya, cucunya pakai baju hitam semua. Nama kelompoknya Men in Black. Sudah siap-siap mau menangis bersandiwara. 1, 2, 3. Rupanya anak ibu lebih kuat lagi nangisnya. Akhirnya tuan rumah marah, pergi pulang bawa anak. Berapa banyak ibu yang malu di depan orang banyak karena anaknya ingin naik mobil tetangga yang lebih mewah, lebih mahal. Tapi hari ini kesedihan ibu terbayar karena anak ibu adalah anak-anak yang soleh. Siapa yang lebih berbahagia? Ibu apa bapak? Kan ibu bisa ngandung karena mereka kan? Sekarang saya tanya, siapa yang paling berbahagia? Ibu atau bapak? Mereka tetap bertahan, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap menjaga persatuan? Jaga persatuan, karena negeri yang kita bangun dengan indah ini akan jadi hancur berkeping kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Betul? Maka persatuan ini sama seperti tiang gawang. Kok Ustaz tiba-tiba ingat tiang gawang? Itu tiang gawang. Itu tiang gawang. Ibu jaga gawang, jangan sampai kebobolan. Bapak striker, penyerang. Papa, silakan kau pergi sejauh mata memandang. Tapi di hari petang kau harus membawa uang. Untuk apa? Untuk anak-anak kita, supaya dia tidak makan riba, makan haram. Striker tidak pernah diejek oleh kiper. Kiper tidak pernah marah-marah. Apa kata kiper? Hei striker, kok enak aja di sana? Tolong gantian kau jaga sini. Tidak ada. Karena mereka sudah siap bagi-bagi itu, bagi tugas. Ceramah di tanah lapang, Ustadz Somad. Ceramah di stadion, Ustadz Somad. Ceramah di TV, Ustadz Somad. Ceramah di YouTube, Ustadz Somad. Tapi yang ngajar di pesantren, yang ngajar di ma'had, yang ngajar di sekolah, para habaib dan ulama, kami udah bagi-bagi tugas. Makanya Habib ulama nggak pernah ngejek. Apa itu Somad itu? Ceramahnya di lapangan aja. Apa itu Abdul Somad itu? Ceramahi ibu-ibu aja. Ustadz gatal. Kan kita udah bagi-bagi tadi. Makanya nonton jangan sepotong-sepotong. Ke sana 45 menit, ke sini 45 menit, belum, sebentar lagi habis. Masya Allah, tabarakallah. Masih lama rupanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat laki-laki Abdul Somad bicara 3. Bersama, jaga persatuan kesatuan. Yang kedua, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Yang ketiga, makmurkan masjid dengan belajar agama, fikih, hadis, tafsir. Siap mengamalkan yang 3? Yang perempuan, yang pertama, ibu jangan sedih
Ibu jangan depresi, hadapi masa depan, didik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ada pondok pesantren di Kobar. Tamat SD. Sebelum SD jangan sedih, kasihan. Ingusnya 12. Kalau 11 itu biasa, bengkok. Belum sampai hati. Ustadz Somad dulu pesantren, saya masuk pesantren taman SMP, kegedean. Yang paling bagus taman SD, masuk pesantren. Siap memasukkan anak ke pesantren taman SD? Janji? Ibu ingat, ibu punya uang banyak, belikan dia gadget, belikan dia motor, belikan dia mobil. Dia kaya, dia banyak uang, dia ganteng, dia cantik. Tapi dia sakau, gemetar, sakit, gak ada gunanya. Makanya benteng terakhir menjaga anak-anak kita adalah pondok pesantren. Tapi pesantren ini kadang-kadang nasib bak kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Santrinya 1000, WC-nya 10. Ngantrilah santri-santri, wajahnya biru, menahan serangan. Maka ceramah saya di Palembang, Ustadz Abdul Somad saksikan hari ini sumbangan 52 unit. 52 unit apa Kiai? WC. Mantap, bagus. Itu yang perlu. Maka yang kaya-kaya datang besok pondok pesantren. Nggak ada gunanya pengajian banyak-banyak, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Kalau ada orang kaya tidak peduli pesantren, kalau ada orang hebat, pejabat tidak peduli pendidikan agama, mubazir. Setan tidak menggoda dia lagi. Pas setan menggoda, ayo masuk neraka. Kata setan, nggak usah bro, dia saudara kita. Hai bro. Oleh sebab itu maka pertama yang ingin disampaikan Abdul Somad khusus kepada ibu-ibu, jangan pernah bersedih hati. Masa depanmu ada pada anak-anak. Tataplah mereka masa depan. Tapi tentu dengan bahasa ibu. Bahasa ibu paling ngerti dengan anak. Jangan pulang dari sini anaknya dikumpul semua. Assalamualaikum. Nggak mesti diceramahi. Ibu usap kepalanya, ibu tiup-tiup. Kau akan menjadi pemimpin masa depan nak. Doa ibu luar biasa. Ibu kalau marah sama dia jangan panggil dia setan. Setan. Tuyul. Jangan panggil dia. Calon bupati kota Waringin Barat. Gitu cara manggilnya. Calon anggota DPD. Gitu. Insya Allah dia jadi nanti insya Allah. Amin. Karena ibu mulutnya luar biasa. Berbisa bu. Ibu ngomong salah saja diaminkan malaikat. Maka jangan pernah bicara yang tidak baik. Bicara yang baik-baik. Sampai ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel sebelum Nabi Muhammad SAW. Namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Ada orang Pangkalan Bun namanya Juraij? Belum ada. Nah, ibu yang hamil-hamil nanti kasih nama anak Juraij. Hai Juraij. Kepala sekolah salah tulis George. Ibunya lewat di depan tempat ibadah Juraij. Apa kata ibunya? Ya Juraij. Juraij merasa Tuhan lebih mulia. Aku tidak perlu menyambut panggilan anak. Aku tidak perlu menyambut panggilan ibuku. Dipanggil kedua kali. Ya Juraij. Juraij mengatakan Tuhan lebih mulia. Ngapain aku menyambut ibuku? Panggilan yang ketiga, ya Juraij. Anaknya tidak menyahut juga. Akhirnya tercetus dari mulut ibunya. Apa kata ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna susila. Mohon maaf, perempuan tidak baik, PSK, WTS, entah apa lagi namanya. Dikabulkan Allah. Tidak lama setelah itu ternyata ada seorang perempuan pengembala kambing. Hamil bukan kenyang. Hamil, ditangkap, ditanya, hei perempuan, siapa suamimu? Siapa yang menghamilimu? Perempuan itu menjawab,
Juraij. Yang menghamili saya adalah Juraij. Kira-kira masuk akal nggak Juraij menghamili perempuan yang nakal ini? Tidak, bukan dia, tapi fitnah. Dipertemukan Juraij dengan perempuan nakal. Rupanya Allah hanya ingin mengabulkan doa si ibu. Kata si ibu, jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna. Akhirnya matanya memang betul-betul melihat wanita tuna susila. Melihat, padahal tidak mungkin ahli ibadah ketemu dengan wanita tuna susila. Kalau Satpol PP ketemu wanita susila memang bisa. Razia maksudnya. Mohon maaf Pak Satpol PP. Ini Juraij, orang soleh, akhirnya ketemu, mengaku, siapa yang menghamilmu? Ini Juraij. Ditangkap Juraij, difitnah Juraij. Ternyata kau jahat Juraij, kerjamu ibadah, rupanya pekerjaanmu di balik ini semua menodai pengembala kambing. Dihancurkan tempat ibadahnya, hancur berkeping. Kata Juraij, jangan bunuh aku sebelum anak ini lahir. Setelah anak itu lahir, ditusuk Juraij pakai pusar, pakai telunjuknya, tusuk. Juraij bertanya kepada anak yang baru lahir itu, who is your father? Itu bahasa Pangkalan Bun. Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il Ghanam, koboi. Bapak saya adalah pengembala kambing. Akhirnya mereka cium kaki Juraij. Mereka bangunkan tempat ibadah Juraij dari emas. Juraij tersenyum. Ini skenario. Allah hanya ingin menunjukkan betapa makbulnya doa seorang. Kira-kira ibu bisa nggak menceritakan itu ke anak cucu ibu nanti? Nggak usah dihafal. Hidupkan aja MP3-nya. Cari nanti Abdul Somad Pangkalan Bun. Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Anakku, kau jangan melawan ibu nak. Karena kalau ku katakan kau jadi katak, kau langsung jadi hantu. Nih ceramah Ustadz Somad tadi malam. Dengar baik-baik. Gimana? Iya mah kata dia. Itu. Insya Allah ibu anaknya semua baik-baik ya.